Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ananda semuanya, uh, pada pagi hari ini kita lanjutkan lagi materi kita, materi baru, yaitu tentang pernikahan. Namun sebelum kita mulai PBM ini, terlebih dahulu kita persilakan kepada ketua untuk menyiapkan kelas kita. Silakan ketua kelas. Baik, kawan-kawan semua, kita berdoa. Ista'id, kita mulai berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Amin. Baik, terima kasih. Baik, Ananda semua, sebelum kita melanjutkan atau memulai materi kita pada pagi hari ini, sebagai wujud rasa cinta kita kepada tanah air kita, adalah sama-sama kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk sekretaris ke depan. Indonesia tanah Tanah airku, airku, Kandung kandung padaku, padaku. padaku. Di sana Di di sanalah 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 aku 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 berdiri berdiri, berdiri, jadi 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 padu pandu pandu hidup. hidupku. Indonesia. Baik, terima kasih kepada Ananda semua sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan dengan telah menyanyikan lagu Indonesia Raya tersebut, bisa menambah rasa cinta kita kepada negara ini. Oke, Mas Ananda Budi Sapriadi. Kira-kira Ananda semuanya, apakah sudah siap kita untuk melanjutkan materi ini? Ya Pak, Pak, Eh, untuk kehadiran siswa, apakah hadir semuanya ketua kelas? hadir semua Pak. Kita lihat dulu kondisi kelas kita, apakah sudah sangat nyaman dan bersih dari sampah-sampah yang ada. Silakan 30 detik. ya, udah rapi Pak. Udah Sudah, Pak. Pak. Baik. Nah, Ananda semuanya, sebelum kita melanjutkan materi tentang pernikahan ini, Bapak ingin flashback kembali kepada materi kita minggu yang lalu, yaitu tentang eh, narkoba dan minuman keras. Saya kira masih ada yang ingat tentang apa itu minuman keras atau narkoba. Ya Pak, Oke, eh, silakan Ananda Wedi. Minuman keras itu minuman yang memabukkan Pak. Contohnya whisky, vodka. Oke, bagus. Mungkin Ananda Surul Apniyati ada yang menambahkan barangkali apa itu narkoba? Narkoba itu sejenis obat-obat terlarang, Pak, yang dilarang oleh agama dan juga negara. Oke, baik Bapak rasa untuk materi minggu kemarin uh, bagus dan masih ingat. Sekarang kita masuk kepada materi yang baru tentang pernikahan. Namun sebelum Bapak melanjutkan materi ini,
belum menampilkan apa tujuan dari materi ini. Terlebih dahulu Bapak ingin bertanya secara umum kepada siswa, adakah di antara siswa Bapak yang mengetahui apa itu pernikahan? Ya, silakan Ananda Zulafmiyati, apa itu pernikahan? Hubungan antara laki-laki dan perempuan, Pak, yang dalam agama dinyatakan halal. Dengan laki-laki dan perempuan dalam agama yang halal. Ada yang lain barangkali? Ada Pak. Ya, silakan Ananda Wedi. Chandra, Pak. Oh, Ananda Chandra. Ya, oke. Silakan Ananda Chandra. Ya Pak. Ikatan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan yang di bawah pencatatan pernikahan yang sah Pak. Ya. Baik, Bapak lihat pengetahuan umum dari Bapak tentang materi ini sudah cukup bagus. Ada beberapa siswa tadi yang sudah menjawab dan barangkali ini sudah bisa kita jadikan sebagai modal awal untuk melanjutkan materi ini. Sebentar Bapak tampilkan dulu apa tujuan dari materi kita. Kira-kira ada kelihatan? Belum Pak. Sudah tampil atau belum? Sudah, Pak. Ya, Pak. Baik. Anda semua, ini tadi yang Bapak tanyakan di awal mukadimah tadi. Pertama, silakan Ananda Sri Hartati dibaca beberapa pertanyaan ini. Baik, Pak. Pertanyaan yang pertama, apa yang Ananda ketahui tentang pernikahan? Yang kedua, apa perbedaan antara pernikahan dan perkawinan? Yang ketiga, untuk apa kita menikah? Dan yang terakhir, apa dalil yang memerintahkan untuk menikah? Sudah, Pak. Anda Sri. Selanjutnya, silakan Ananda Eka Sapitri baca tujuan daripada materi kita pada pagi hari ini. Nah, silakan Ananda Eka. Baik, Pak. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat menganalisis makna pernikahan dalam Islam. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis ayat dan hadis tentang pernikahan dalam Islam. Baik. Dari pembelajaran kita barusan, Bapak untuk mengelompokkan siswa menjadi dua kelompok besar saja. Kelompok yang pertama itu Sri Hartati, Chandra Hamdi, Ananda Yuslaini, dan Gusmaneli. Selanjutnya kelompok yang kedua, Sapriyadi, Ananda Yurneti, Ananda Of, Ananda Sulapni. Iya, Pak. Baik. Kelompok pertama itu tadi bertugas untuk menganalisis mana pernikahan dalam Islam. Itu nanti mencakup apa itu pernikahan dan rukun dan syarat pernikahan serta wali yang disebutkan dalam pernikahan. Sedangkan kelompok dua
itu nanti menganalisis ayat-ayat atau hadis tentang pernikahan. Sebentar Pak tampilkan dulu ayatnya, karena nanti kita bisa untuk ayat. Ya, silakan kelompok 2 ini bisa mencatat ayatnya, itu surat Rum, surat yang ke-30 ayat 21. Nah, silakan nanti Anda mengidentifikasi ayat-ayat ini, tajwidnya serta kandungan ayatnya. Sedangkan kelompok 1 tadi sudah Pak sampaikan apa tugasnya, itu tentang mencari apa pernikahan dan rukun syarat pernikahan serta wali yang terdapat pada pernikahan itu. Bapak kasih waktu lebih kurang 10 menit untuk menyelesaikan tugasnya. Silakan Ananda. Iya, Pak. Oke, Ananda semuanya. Waktu kita sudah cukup 10 menit untuk menyelesaikan tugas yang Pak berikan tadi. Silakan kelompok 1 tampilkan apa yang telah didapatkan. Kemudian nanti kelompok 2 silakan untuk memberikan masukan ataupun tanggapan. Pada kelompok 1 dipersilakan untuk menyampaikan hasil diskusi hasil kelompoknya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama tadi pengertian pernikahan. Adapun pengertian pernikahan, yaitu akad yang dilakukan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan hak dan kewajiban tertentu sesuai dengan hukum Islam. Adapun syarat rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama, rukun pernikahan ada calon mempelai pria, yang kedua calon mempelai wanita, yang ketiga wali nikah, yang keempat 2 orang saksi yang adil, yang kelima ijab kabul. Adapun syarat pernikahan, yang pertama calon suami dan istri adalah orang yang memenuhi syarat menikah atau balik, berakal, tidak ada halangan syar'i. Yang kedua, ridha dari kedua belah pihak. Yang ketiga, mahar atau mas kawin. Yang keempat, adanya wali bagi mempelai wanita. Mungkin sampai di sini, kembalikan kepada Bapak. Baik, satu lagi barangkali yang belum tersampaikan, barangkali ada mungkin teman kelompok 1 yang mau menambahkan, yaitu tentang tingkatan wali tadi atau pembagian wali nikah. Silakan. Wali nikah itu ada berapa dan siapa-siapa aja mereka gitu. Barangkali nanti yang terkandung di dalam itu. Oke, Pak. Ya. Tentang tingkatan wali nikah itu ada 2, wali nasab sama wali hakim. Ya. Ini jawab. Tentang itulah Pak, tentang apa namanya tadi, tingkatan wali nikah ya. Wali nikah itu ada 2, wali nasab dan wali hakim. Kalau wali nasab itu adalah yang ada hubungan darah
dengan calon mempelai perempuan. Kalau wali hakim itu adalah wali yang apakan sama kementerian, contohnya kepada KUA. Baik. Baik, Pak. Saya akan menambahkan kembali tentang urutan wali nikah tadi, Pak. Boleh, Pak? Baik. Ya, silakan. Adapun urutan wali menurut syariat Islam, yang pertama ayah kandung, yang kedua kakek dari pihak ayah, yang ketiga saudara laki-laki kandung, yang keempat saudara laki-laki seayah, yang kelima anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, yang keenam anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, yang ketujuh paman dari pihak ayah atau saudara laki-laki kandung ayah, yang kedelapan paman seayah atau saudara laki-laki seayah ayah. Kemudian yang terakhir sepupu laki-laki dari pihak ayah. Mungkin itu saja, Pak. Oke, terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Barangkali ada mungkin dari kelompok 2 yang mau memberikan tanggapan sebelum dikembalikan ke Bapak. Silakan kelompok 2 jika ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Baik. Kalau memang tidak ada tanggapan dari kelompok A, panjang yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi tentang pengertian nikah, tentang hukum dan syarat nikah, dan wali dalam pernikahan itu Bapak rasa sudah jelas dan itu cukup mewakili apa daripada tentang materi kita pada hari ini. Selanjutnya silakan kelompok 2 sampaikan hasil diskusi kelompoknya tentang dalil surat Ar-Rum ayat 21 tentang pernikahan pada pernikahan. Nah, Sekarang kelompok 2. baik Pak. Hasil dari diskusi kelompok kami itu tentang dalil pernikahan. Pertama, Al-Quran, surat Ar-Rum, surat ke-20, ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Artinya di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Kemudian ada dari hadis, Pak, hadis masyhur yang sering disampaikan oleh KUA atau kali ketika pernikahan. Kata Nabi, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Artinya pernikahan itu adalah sunnahku, kata Rasul. Maka siapa yang tidak menyukai berarti dia bukan dari golonganku. Barangkali untuk dalil itu hasil diskusi dari kelompok kami, Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda semuanya, itu di antara dalil, antara sekian banyak dalil tentang pernikahan yang ditemukan oleh
kelompok. Dan Bapak rasa dari penyampaian kelompok 2 barusan, Pak Ananda Wedi membacakan ayatnya juga cukup bagus tadi, tajwidnya juga bagus, iramanya, makharijul hurufnya itu cukup bagus. Dan barangkali di antara anak-anak Bapak semuanya bisa kita lihat pada slide berikutnya dari apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 barusan tentang dalil pernikahan, maka akan dapat nanti menimbulkan antara kewajiban antara suami dengan istri. Maksud Bapak adalah ketika pernikahan telah dilangsungkan sesuai dengan anjuran agama dari dalil yang dibacakan oleh kelompok 2 tadi, maka di antara kewajiban suami terhadap istri ataupun nanti juga akan memunculkan dan menimbulkan kewajiban istri terhadap suami. Setidaknya bisa Anda lihat dalam slide ini ada 7 kewajiban suami kepada istri dan ada 5 minimal kewajiban istri terhadap suami. Ya, barangkali mungkin silakan Ananda Nov untuk membacakan daripada kewajiban-kewajiban tersebut. Ananda Novri, dengar suara Bapak nak? Ya Pak, maaf Pak, enggak tertekan Pak. Baik, baik. Baik, untuk kewajiban suami terhadap istri ada beberapa item. Pertama, mahar, kemudian pakaian, tempat tinggal, dan anak. Kemudian istri secara baik. Kemudian menjaga istri dari hal-hal yang berbau dengan dosa. Memberikan cinta dan kasih sayang. Kemudian mimpi keluarganya yaitu istri, anaknya sebagai kepala keluarga. Terus mendidik keluarga, melanjut keluarga, terutama pendidikan tentang agama atau akidah. Kemudian kewajiban istri terhadap suami, istri taat kepada suami. Dia menjaga harta, rumah, dan kehormatan suami. Dia sebagai istri mencari kerelaan dan menghindari kemarahan atau sifat yang membuat suami terpuruk. Dan paham dalam urusan beranjang, bersifat hemat, cermat, ridho, dan syukur serta bijaksana. Tidak membaratkan dan mempersulit suami itu sendiri. Itu barangkali Pak, terima kasih banyak. Baik, Ananda Novri sudah membacakan kewajiban suami terhadap istri ataupun sebaliknya. Ananda semuanya, kira-kira dari pemeliharaan kita dari awal tadi sampai saat ini, Pak persilakan kepada Ananda semuanya untuk memunculkan satu pendapat dalam diri masing-masing pada tahap yang mana Ananda merasa paling berkesan dari materi ini. Terima kasih Ananda waktu untuk flashback kembali kepada 2 jam terakhir ini. Pada bagian mana Ananda yang merasa paling berkesan ini. Nanti Bapak akan tunjuk setelah seorang saja untuk menyampaikannya.
Oke, saya rasa cukup untuk sekedar flashback untuk 2 jam terakhir ini. Silakan Ananda Zulafni, barangkali apa dan pada bagian mana yang menurut saudara paling berkesan kira-kira di materi kita? Suaranya nggak ada. Yang paling berkesan itu Pak tentang kewajiban suami terhadap istri. Jadi di sana kan dalam agama itu dijelaskan bahwa banyak kewajiban-kewajiban harus dilakukan oleh suami kepada istrinya, termasuk istri kepada suaminya. Nah, intinya dalam pernikahan itu adalah saling menjaga keharmonisan antara dua belah pihak dan saling menghargai. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Ananda Zulafni sudah menyampaikan. Baik Anda semuanya, barangkali sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Bapak rasa kita berikan sebuah kesimpulan sederhana materi kita. Sebelum Bapak memberikan kesimpulan, dahulu Bapak berikan kesempatan kepada Ananda untuk menyimpulkan materi ini. Silakan. Ananda Chandra mungkin mau menyimpulkan. Silakan Ananda. Baik Pak, materi hari ini tentunya berhubungan dengan pernikahan. Tentu saja ini pembelajaran yang sangat menarik bagi kita, karena ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, apalagi nanti setelah kita berumah tangga, dengan adanya materi ini, mungkin nanti kita akan sama-sama mengetahui apa saja hak suami, apa saja hak istri, dan bagaimana nanti suami istri dalam menunaikan hak-haknya kepada anak-anaknya. Itu saja rasanya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Anda Chandra sudah menyampaikan kesimpulan kepada kita bersama. Terakhir, kita tutup kegiatan ini. Bapak sebagai gurumu, kita sebagai manusia biasa tentunya, barangkali ini Bapak adalah sesempurna yang diharapkan Kanjeng Nabi kita. Anda nanti bisa mendalami lagi materi lain. Kita nanti ditemukan di perpustakaan, media sosial dan lain sebagainya. Anda semuanya barangkali cukup sampai sini. Kita sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.